Bagi sebagian orang, mungkin menganggap hal tersebut adalah ide yang buruk untuk menyelesaikan masalah, seperti kebutuhan mendesak. Banyak yang beranggapan ketika mendengar kata hutang, mereka berpikir hal buruk. Sebagian mengatakan hanya akan menambah masalah atau akan terjebak di lingkaran setan. Harus kamu ketahui, hutang tidaklah selalu buruk seperti yang kamu pikirkan. Nyatanya, banyak sekali pengusaha sukses dengan modal berhutang terlebih dahulu. Dan kamu harus tahu ada 2 jenis hutang yang berbeda. Seperti apa sih bedanya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah hutang produktif. Hutang produktif ini salah satunya hutang untuk keperluan bisnis atau investasi. Hutang ini artinya hutang yang bermanfaat karena nilainya selalu bisa bertumbuh dari waktu ke waktu. Jenis hutang ini sangat membantu Anda untuk menghasilkan uang dan membantu Anda untuk berinvestasi. Hutang ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau investasi Anda dan bukan untuk berfoya-foya aja. Contoh hutang jenis ini misalnya melakukan pembayaran secara online untuk mengikuti sertifikasi online atau kursus online dengan menggunakan kartu kredit. Karena dengan kamu mengikuti kursus online, value kamu bertambah sehingga perusahaan dapat memberikan kamu tambahan gaji atau menaikkan gaji kamu. Selain itu, memberi properti dengan pinjaman KPR atau mengajukan pinjaman ke bank berupa KTA untuk mengembangkan bisnis juga merupakan salah satu hutang produktif. Selain itu, saat mengajukan pinjaman KTA, saat bisnis kamu lagi berkembang, maka pundi-pundi pun akan dapat bertambah lagi kan? Semua hutang yang disebutkan di atas dapat dimanfaatkan sebagai investasi. Saat kamu melakukan kredit properti, ketika unit tersebut sudah jadi, kamu dapat menyewakan kepada orang lain dan kamu akan mendapatkan sebagian uang. Cara lain, kamu juga bisa menjualnya kembali dan harganya pasti akan naik. Nah, jadi intinya hutang produktif adalah hutang yang akan memberikan kamu return lebih banyak dari yang kamu hutang oleh bank atau kepada orang lain. Yang kedua adalah hutang konsumtif. Hutang jenis ini sangatlah berbeda dengan hutang produktif. Kenapa? Karena sama-sama hutang. Oke, seperti namanya aja udah hutang konsumtif. Hutang bisa saja menjadi bumerang buat kamu. Karena hutang jenis ini hanya akan memenuhi kebutuhan dari keinginan kamu aja. Contohnya nih ya, ketika kamu ingin mengganti smartphone dengan cara berhutang dengan KTA atau kartu kredit, itu akan menjadi masalah buat kamu di kemudian hari. Hal ini sangatlah tidak menguntungkan buat kamu dan tidak akan menambah berkembangnya nilai uang kamu. Belum lagi ketika kamu memiliki keterlambatan pengembalian hutang, biasanya kamu akan dikenakan biaya tambahan atau denda karena adanya keterlambatan. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh kasus. Kalian bisa menilainya sendiri ya. Misalnya, ada seorang graphic designer memutuskan untuk membeli MacBook seharga 20 juta rupiah dengan pinjaman kartu kredit untuk keperluan pekerjaan. Dia menganggap fitur dan spesifikasi yang ada di dalam MacBook tersebut dapat membuatnya lebih produktif untuk bekerja. Lalu, apakah ini termasuk hutang yang bersifat produktif atau konsumtif?
Oke, jawabannya adalah tentu saja hutang ini adalah bersifat produktif. Karena walaupun membeli dengan kartu kredit, dia dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dan memenuhi kebutuhannya. Nah, sampai di sini sudah paham kan perbedaan hutang konsumtif dan hutang produktif? Baiklah, kita semua pasti tidak ada yang mau terlilit hutang jenis konsumtif. Orang yang memiliki hutang bersifat konsumtif biasanya dia akan merasa stres dan tertekan. Maka dari itu, saya akan memberikan 4 tips bagaimana menghindari hutang konsumtif supaya hidup lebih tentram. Yang pertama adalah dengan mengelola keuangan bulanan dengan baik. Dengan cara ini, uang jadi bisa cukup sampai gajian lagi. Kalau tengah bulan dompet udah tipis, kan jadinya ngandelinnya kartu kredit atau pay later lagi, bener nggak? Yang kedua, punya dana darurat dan asuransi. Kalau sakit, mobil ketabrak, atap rumah bocor, atau ada kesialan lainnya, kan butuh duit tuh. Dengan punya dana darurat dan asuransi, jadi nggak perlu ngutang untuk biayain semuanya. Ya kan? Yang ketiga adalah sabar. Nggak jarang nih orang ngutang karena nggak sabar pengen beli sesuatu. Padahal dengan ngambil utang, jadi ada kewajiban berupa cicilan dan juga bunga yang gak jarang bikin cash flow berantakan. Dan yang terakhir adalah jangan banyak bergaul dengan orang yang hidupnya juga konsumtif. Karena gaya hidup kita akan mengikuti di mana lingkungan kita berada. Misalnya, kalau kamu bergaul sama orang yang gaya hidupnya biasa-biasa aja nih, pasti gaya hidup kamu akan biasa-biasa juga. Tapi kalau kamu bergaul sama orang yang gaya hidupnya wah banget, maka kamu akan berusaha sekeras untuk menyeimbangi gaya hidup teman kamu tersebut. Baiklah, itu tadi tips dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.